Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 1 akan membahas bersama perangi stunting. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Member kelompok 1 ada Mutia Zara, Fadila Nuraini, Nabila Karina, Gloria, Kanita Herdi, Yina Salma, dan Fiska. Berikut terdapat beberapa poin yang akan kami bahas, seperti pengertian dan prevalensi, penyebab dari stunting, ciri-ciri dan dampak, penanganan, dan juga upaya pencegahan. Selanjutnya, selamat mengikuti. Nah, teman-teman, tahu nggak nih stunting itu apa? Stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting itu dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting itu merupakan Point Sustainable Development Goals atau SDGs poin 2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, dengan target menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025. Nah, teman-teman, tahu nggak sih berapa banyak balita yang mengalami stunting? Secara global, menurut WHO, tahun 2017 itu sebanyak 150,8 juta atau 22,2% balita itu mengalami stunting. Sedangkan Indonesia sendiri itu menempati posisi kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi balita stunting sebesar 36,4%. Nah, menurut riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting pada balita itu sebesar 30,8%, sedangkan prevalensi stunting pada anak usia 0-23 bulan atau baruta itu sebesar 29,9%. Wah, cukup besar ya prevalensinya. Selanjutnya adalah penyebab stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh beragam faktor, baik faktor secara langsung maupun faktor tidak langsung. Adapun yang menjadi faktor penyebab stunting yang pertama adalah asupan energi yang rendah. Rendahnya konsumsi energi merupakan faktor utama penyebab stunting pada anak. Asupan gizi yang tidak adekuat, terutama dari total energi, berhubungan langsung dengan defisit pertumbuhan fisik pada anak. Lalu yang kedua adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung status gizi balita di samping konsumsi makanan. Terdapat interaksi timbal balik antara status gizi dengan penyakit infeksi, seperti malnutrisi dapat meningkatkan risiko infeksi, dan sebaliknya pula, infeksi dapat menyebabkan malnutrisi. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada saat ini yaitu adalah imunisasi. Pada dasarnya, imunisasi pada anak memiliki tujuan penting yaitu untuk mengurangi risiko morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian anak akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Akan tetapi, kita ketahui bahwa saat ini proporsi anak yang tidak diimunisasi lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan anak yang diberi imunisasi. Selain itu, keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik juga memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit seperti diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Lalu yang keempat adalah jenis kelamin. Ada teori yang percaya bahwa tumbuh kembang anak laki-laki lebih dipengaruhi oleh tekanan lingkungan dibandingkan anak perempuan. Berdasarkan teori dan fakta, peneliti beranggapan bahwa pertumbuhan anak laki-laki mudah terhambat karena keadaan psikologis. Yang kelima adalah pendidikan dan pekerjaan orang tua. Kejadian stunting pada balita lebih banyak terjadi pada orang tua yang berpendidikan rendah. Hal itu karena orang tua yang berpendidikan baik akan memahami atau mengerti cara membuat keputusan yang akan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anaknya, serta cenderung memiliki pengetahuan gizi yang baik. Ibu yang berpendidikan akan tahu bagaimana cara mengolah makanan, mengatur menu makanan, serta menjaga mutu dan kebersihan makanan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, ibu yang bekerja terlalu sibuk di luar rumah akan menyebabkan anak tidak terawat, sebab anak balita akan sangat bergantung pada pengasuhnya atau anggota keluarga yang lain. Selain itu, pendidikan dan pekerjaan ayah juga berpengaruh terhadap status ekonomi keluarga. Keluarga dengan ayah yang berpendidikan rendah, dengan pendapatan yang rendah pula,
biasanya memiliki rumah yang kurang layak, kurang dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Hal itu sejalan dengan status ekonomi yang rendah, yang mana keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah akan berpotensi untuk anaknya mengalami stunting lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan status ekonomi yang tinggi. Selanjutnya adalah berat badan lahir. Anak yang memiliki BBLR lebih rendah atau berat badan lahir rendah akan berpotensi lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi daripada anak yang lahir dengan berat badan normal. Selanjutnya juga ada asupan protein yang inadekuat. Asupan protein yang rendah dapat menghambat pertumbuhan anak. Hal itu dikarenakan protein penting untuk fungsi normal dari hampir semua sel dan proses metabolisme. Dengan demikian, defisit protein memiliki banyak efek klinis bagi tubuh anak. Dan yang terakhir adalah pemberian ASI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko stunting pada bayi yang tidak ASI eksklusif yaitu sebesar 3,7 kali lebih tinggi dibandingkan balita yang diberi ASI eksklusif. Selain ASI, tidak diberikannya MPASI untuk anak usia 0-24 bulan juga berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri stunting pada anak. Anak akan dikategorikan stunting jika panjang atau tinggi badannya kurang dari -3 SD dari median standar pertumbuhan anak menurut World Health Organization atau WHO untuk kategori usia dan jenis kelamin yang sama. Ciri-ciri fisik yang tampak pada anak stunting antara lain seperti tingginya di bawah rata-rata, lalu terjadi gagal tumbuh, perhatian dan memorinya rendah, sering menghindari kontak mata, serta menjadi lebih pendiam. Kira-kira dampak stunting itu apa aja sih? Dampak pada stunting terbagi menjadi dua, ada dampak jangka pendek dan juga ada dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek pada stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, serta gangguan metabolisme. Sedangkan, dampak jangka panjang pada stunting itu menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, meningkatnya risiko terjadinya obesitas, resistensi insulin, dan juga diabetes gestasional yang dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular atau non-communicable disease atau NCD. Penanganan stunting pada anak. Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan, penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat termasuk prioritas dana desa. Upaya pemerintah lainnya melalui media massa, komunikasi pada keluarga, dan advokasi. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan penanganan stunting yang menjadi prioritas pemerintah diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permen Desa nomor 19 pada tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa. Pada tahun 2018, penanganan stunting diprioritaskan pada 1000 desa di 100 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dengan penanganan melalui intervensi spesifik dan sensitif. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. Intervensi ini membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang terus-menerus dan pemantauan secara kontinu dan terjadwal. Pemantauan ini membutuhkan peran kader kesehatan yang langsung dekat dengan masyarakat. Minimal setiap 1 bulan sekali pasti bayi akan dibawa ke posyandu, di mana pada kegiatan tersebut kader kesehatan dapat memantau dan mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Intervensi untuk ibu menyusui dan anak usia 7 hingga 23 bulan dapat dilakukan dengan mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan. Didampingi oleh pemberian MPASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Kader juga mempunyai peran penting dalam menyediakan dan memastikan akses ibu pada air bersih, menyediakan memastikan akses sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, dan menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Intervensi-intervensi tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama atau kolaborasi antar profesi kesehatan yang langsung bersentuhan dengan kader kesehatan. Selain itu, pendidikan kesehatan juga efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terhadap stunting. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mencegah stunting? Upaya pencegahan stunting ini dapat dilakukan sejak saat ibu hamil hingga bayi tersebut tumbuh menjadi balita. Nah, pada saat ibu hamil,
Cara terbaik dalam mengatasi stunting yaitu dengan memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil, seperti dengan cara memberikan makanan tambahan untuk mengatasi kurang energi kronis atau KEK. Lalu, setiap ibu hamil juga perlu untuk mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilannya. Dan ibu harus menjaga kesehatannya agar tidak mengalami sakit. Kemudian, pada saat bayi lahir, persalinan dapat ditolong oleh dokter atau bidan terlatih. Kemudian, segera setelah lahir, bayi segera dilakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Nah, IMD ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap dada atau perut ibu, sehingga akan terjadi kontak langsung antara ibu dan bayi. Selanjutnya, bayi hanya diberikan ASI eksklusif atau hanya diberikan ASI saja hingga bayi tersebut berusia 6 bulan. Selanjutnya, saat bayi mulai berusia 6 bulan, selain diberikan ASI, bayi juga perlu untuk diberikan makanan pendamping ASI atau yang sering kita sebut dengan MPASI. Nah, untuk pemberian ASI sendiri, dianjurkan untuk terus dilakukan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih. Kemudian, bayi dan anak juga perlu untuk memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar yang lengkap. Selanjutnya, pada saat balita, perlu untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, karena hal tersebut merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Pada setiap rumah tangga juga perlu untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan, di mana PHBS ini dapat menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi. Berikut terdapat beberapa referensi yang kita pakai. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait pencegahan stunting pada anak. Terima kasih sudah menonton.